Shalom, perkenalkan nama saya Stanley Anton. Saya dari Prodi PJJ kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi mekanika tanah, yaitu perbaikan tanah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 5 poin dari materi ini, yaitu yang pertama pengertian dan jenis stabilitas tanah. Kedua, teori perbaikan tanah. Yang ketiga, perbaikan tanah dengan metode kimia. Yang keempat, perbaikan tanah dengan metode fisika. Yang kelima, pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama adalah pengertian dan jenis stabilitas tanah, yaitu daya dukung tanah adalah kemampuan tanah memikul tekanan atau melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang disebabkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Yang kedua adalah teori perbaikan tanah. Yang pertama, prinsip dasar perbaikan tanah terbagi atas 2 kelompok, yaitu perbaikan tanah secara kimiawi dan perbaikan tanah secara fisik. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik dalam berbagai aspek dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat-sifat daripada tanah sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan. Yang kedua ada jenis perbaikan tanah. Yang pertama, perbaikan tanah dengan semen, perbaikan tanah dengan kapur, perbaikan tanah dengan larutan kimiawi, perbaikan tanah dengan pemadatan, perbaikan tanah dengan konsolidasi, perbaikan tanah dengan teknik pengeringan, perbaikan tanah dengan penggantian tanah, perbaikan tanah dengan fermentation. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tindakan perbaikan tanah. Yang pertama, meningkatkan daya dukung tanah. Yang kedua, meningkatkan kuat geser tanah. Yang ketiga, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah. Yang keempat, memperkecil permeabilitas tanah. Yang kelima, memperbesar permeabilitas tanah. Yang keenam, memperkecil potensi kembang susut. Yang ketujuh, menjamin kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga adalah perbaikan tanah dengan metode kimiawi, yaitu batas penerapan metode kimiawi. Yang pertama, metode perbaikan tanah dengan bahan kimiawi dapat menggunakan larutan kimia atau bubuk kimia powder, yaitu dicampurkan dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode pencampuran yang disesuaikan dengan kondisi bahan, stabilizer maupun kondisi tanahnya. Selanjutnya, pengaruh air pada tanah lempung. Pada tanah berputaran halus seperti lempung, keberadaan air membuat luas spesifik surface akan menjadi lebih besar. Demikian pula dengan variasi kadar air akan mempengaruhi sifat-sifat plastisitas pada tanah. Dalam suatu kristal yang ideal, muatan-muatan listrik negatif dan positif selalu dalam keberadaan seimbang. Yang keempat, perbaikan tanah dengan metode fisik, yaitu perbaikan tanah dengan metode fisik merupakan metode yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tanah dalam berbagai aspek seperti daya dukung, penurunan permeabilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemadatan tanah dengan metode pemadatan dapat dilakukan dengan menyalurkan energi berupa beban dari permukaan tanah ke dalam lapisan tanah di bawah permukaan. Lalu, perbaikan tanah dengan metode konsolidasi, yaitu pemadatan dengan menggunakan pembebanan statis. Perbaikan tanah dengan metode konsolidasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan menempatkan beban statis yang bersifat sementara di atas lapisan tanah yang akan diperbaiki. Lalu, perbaikan tanah dengan metode pengeringan atau disebut dewatering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan menghilangkan air, tanah atau air permukaan dari lokasi konstruksi. Biasanya proses pengeringan dilakukan dengan memompa atau menguapkan, dan biasanya dilakukan sebelum penggalian lebih dalam, yang mungkin menyebabkan masalah dalam pelaksanaan penggalian. Selanjutnya, perbaikan tanah dengan penggantian tanah. Daya dukung pondasi dapat diperbaiki dengan mengganti tanah yang buruk, misalkan tanah organik atau tanah lempung lunak, dengan bahan yang lebih baik dan kompeten seperti pasir, kerikil, ataupun batu pecah. Hampir semua tanah dapat digunakan sebagai bahan pengisi, namun ada beberapa jenis tanah yang sulit digunakan atau dipadatkan bila digunakan sebagai lapis pengganti. Yang kelima, pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama, pengembangan metode perbaikan tanah.
Yang kedua, perbaikan dengan metode inclusion. Yang ketiga, perbaikan dengan metode fibroflotation. Yang keempat, perbaikan dengan teknik stone column. Yang kelima, perbaikan dengan metode compaction grafting. Yang keenam, perbaikan dengan teknik dynamic compaction.